Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Soju, sobat Siojo. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya sobat Sioju. Balik lagi di video ini bareng gue. Kali ini gue akan membahas film In Time. Film yang dimana ini adalah sebuah cerita fiksi, tapi menurut gue sih ini adalah film adventure ya, survival lah. Film ini disutradarai oleh Andrew Niccol dan dirilis pada tanggal 28 Oktober 2011. Nah, sebelum mulai lagi nih, enakin dulu posisinya. Pasang headset kenceng-kenceng, senderan, rebahan, sebat, keripik singkong, keripik pisang, makaroni, serumpia, jagung bakar, semuanya jangan lupa taruh di samping lu, biar posisi lu semakin pewek nih. Eits, jangan lupa air putihnya ya sobat. Lanjutlah tanpa basa-basi, intro. Oke, film ini diawali dari seseorang pekerja yang bernama Will. Di awal film ia menjelaskan bahwa dunia ini memiliki sistem, yaitu di saat mereka berumur 25 tahun, mereka nggak akan bisa tua guys. Badannya nggak bisa tua guys. Dan di sana alat tukar yang digunakan bukanlah dengan uang, melainkan dengan waktu. Di sini Will hidup bersama ibunya di kontrakan. Nah, karena di sini orang nggak bisa menjadi tua, bisa lu lihat sendiri deh sobat, bagaimana perawakan dari ibunya Will. Jadi terlihat seumuran gitu gak sih? Sebelum Will berangkat untuk kerja, dan karena hari ini adalah hari ulang tahun ibunya yang ke-50 tahun. Wow, 50 tahun sobat. Will memberikan kejutan buat ibunya. Dan Will ingin merayakan hari ulang tahun ibunya yang ke-50. Ibunya seneng banget, dan di sini ibunya Will ngasih waktu jajan buat Will untuk kerja. Nah, karena di sini alat tukarnya bukan uang, Will ingin membeli kopi pakai waktu, bukan pakai uang, seharga 4 menit. Wah, lucu gak sih? Jadi di sini orang miskin adalah orang yang gak punya banyak waktu, dan sebaliknya orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak sekali waktu. Jadi kalau seseorang waktunya habis, tidak memiliki waktu lagi, ya modar. Serem ya, gak punya waktu bisa modar. Di malam harinya setelah Will bekerja, Will nyariin temennya nih yang bernama Borel di tempat biasa mereka nongkrong, karena si Borel dicariin nih sama bininya. Di sini Will dikasih tahu sama Borel bahwa Will, di sini ada orang yang punya waktunya itu 1 senturi, berumur 1 senturi. Wah, Will di sini langsung kaget. Will langsung ngeliat sekeliling dan langsung ngasih tahu tuh orang, "Bro, lu jangan di sini, Bro. Di sini bahaya. Waktu lu bakal jadi inceran orang untuk dirampok sampai lu mati ntar," kata Will kayak gitu. Bener aja kan. Ternyata ada yang mau ngambil 1 senturi itu. Hampir aja tuh orang mau berantem sama bandit, sama gangster, dengan cara sweet. Enggak sih, berantemnya enggak dengan sweet. Nanti dikasih tahu kok. Lalu
Will nggak diem aja di situ. Will nolongin tuh orang yang mau dijamret. Ya iyalah, bahaya. Siapa sih yang nggak mau punya harta? Di sini hartanya kan waktu. Siapa sih yang nggak mau punya harta sampai 1 senturi? Dan akhirnya tuh orang selamat, dibawa, diumpetin sama Will di dalam gedung. Akhirnya di situ mereka ngobrol-ngobrol dah tuh. Will tahu kalau nih orang bukan berasal dari kecamatannya Will. Dia berasal dari kecamatan lain yang bernama New Greenwich. New Greenwich itu adalah tempat di mana nggak sembarangan orang bisa menghuni, kecuali orang-orang yang tajir melintir. Mereka ngobrol. Di situ mereka saling mengenal satu sama lain. Dan di sana Will memutuskan untuk temenin dia di gedung itu sampai besok. Di keesokan harinya, tuh orang kaya yang punya waktu senturi bangun duluan dan diam-diam transferin waktunya ke Will semuanya. Tapi dia menyisakan waktu 5 menit buat hidup. Waduh, kayak dapat rezeki nomplok. Akhirnya Will bangun, habis itu dia langsung kaget. Ternyata, kok gue punya waktu sebanyak ini ya? Lalu dicari dah tuh sama Will, orangnya kemana. Dicari, akhirnya dia melihat dia tuh orang lagi berada di jembatan. Dan di situ ada tulisan, jangan menyia-nyiakan waktuku. Dan akhirnya Will bergegas untuk nyamperin tuh orang, tapi Will terlambat. Setelah kejadian itu, Will langsung menemui sahabatnya si Borel dan menceritakan semua yang terjadi. Dan di sana Will bilang kalau dia mau pindah kecamatan ke New Greenwich bersama ibunya. Dan Borel dikasih dong transferan 10 tahun. Widih, jadi orang kaya dia guys. Scene berpindah ke ibu Will. Setelah dia menyelesaikan semua urusan-urusannya, ibunya Will mau pulang dan mau bertemu dengan Will di tempat di mana mereka berjanji di tempat itu. Tetapi di sini ibunya Will mengalami kendala. Yang seharusnya tarif naik busway cuma 1 jam, ini harganya malah naik jadi 2 jam. Akhirnya ibunya nggak bisa naik busway dong. Lalu ibunya lari buat ke tempat perjanjian mereka. Sedangkan Will udah nungguin nih di tempat TKP. Tapi ibunya kok nggak ada ya. Nggak pakai mikir panjang, Will langsung lari ke tempat ibunya. Nah, di sini sih sedih banget menurut gue. Will udah ngeliat ibunya nih sambil lari-lari. Will juga ngejar lari-lari. Dan ternyata Will kehilangan ibunya sepersekian detik aja. Aduh, sedih banget sobat. Lalu Will memutuskan untuk pindah kecamatan ke New Greenwich sendiri. Setelah melewati beberapa portal-portal, asli beda banget sih sama tempat tinggal kota di mana waktu Will sebelumnya berada. Pas Will sampai di kota itu, Will ngelihat cewek dan ceweknya itu ngelihat Will balik kayak di sinetron ya. Will di sana langsung sewa hotel dengan kamar yang paling mewah. Orang kaya coy dia sekarang. Di sisi lain, timekeeper ini adalah sebutan polisi sana lah ya. Lagi mau coba ngulik nih kematian orang yang tadi ditolongin Will. Nah, timekeeper ini nggak punya bukti kuat kecuali untuk menemukan Will yang terekam di CCTV. Timekeeper ini tahu kalau Will ada di New Greenwich karena ada peningkatan pemasukan yang terjadi di pos-pos menuju New Greenwich. Nah, Will jadi orang kaya nih, lagi rebahan di hotel yang kamarnya paling termewah. Terus dia ngerasa lapar dan akhirnya dia pergi makan. Sambil nanya-nanya, di tempat makan ini
di sekitar ini ada nggak sih, di sini apaan, di situ apa, kata Will gitu. Akhirnya dia menemukan kasino. Time zone. Will main poker di kasino itu. Di sana, di kasino ini, Will bermain poker sama Pak Philip namanya. Di sana mereka taruhan bukan pakai chip, bukan pakai uang, tapi pakai waktu yang tersisa pada diri mereka masing-masing. Awalnya Pak Philip bertaruh 50 tahun. Terus Will ngikut aja 50 tahun. Dan di tengah-tengah permainan dan perbincangan antara Will dan Pak Philip, dateng wadon yang tadi main lihat-lihatan sama Will. Dan game ini dimenangkan oleh Will. Yang di saat itu Will cuma hanya memiliki waktu setengah menit. Lalu berubah sekarang. Will punya waktu 13 digit. Gokil. Akhirnya Will dikenalkan oleh Pak Philip kepada wadon itu. Namanya Sylvia. Dan ternyata cewek yang tadi main lihat-lihatan itu adalah anaknya Pak Philip. Dunia sempit banget ya. Bisa pas gitu. Di sana Will diundang untuk datang ke pesta yang ada di rumah Pak Philip. Dan gas, kata Will. Nah, sebelum pergi ke pesta, karena Will memenangkan permainan poker tadi, Will membeli mobil dulu nih. Biar makin ganteng ya kan. Malam harinya Will datang ke pesta di rumah Pak Philip, pakai mobil baru. Will disambut baik dan Will diperkenalkan langsung oleh Pak Philip dengan ibu mertua, istri, dan anaknya Pak Philip. Gokil banget. Di sini mereka bertiga semuanya seumuran, guys. Sylvia menemui Will buat ya ngobrol-ngobrol supaya deket aja. Sambil berdansa-dansa mereka ngobrol. Dan Will ngajak Sylvia pindah ke tempat yang lain. Dan wow, gue kaget. Ternyata di belakang rumahnya Pak Philip ada pantai pribadi. Dengan keudikan yang dimiliki oleh Will langsung berenang coy. Yang ngajak Sylvia juga dong pastinya. Masa sendokir sendirian aja. Nah, setelah mereka berenang, Pak Philip ngajakin main poker lagi nih. Ternyata rumah Pak Philip udah digerebek sama timekeeper. Di sana timekeeper mau menginterogasi Will. Will ngejelasin semuanya dengan jujur dan sesuai fakta. Akhirnya waktu yang dimiliki oleh Will disita sama timekeeper. Will ngerasa kesel karena kebaikan dan kejujuran Will tidak dihargai. Lalu Will memutuskan untuk kabur dan membawa Sylvia. Mereka berdua dikejar oleh timekeeper dan bisa lolos. Mereka berdua jalan naik mobil sambil berjaga-jaga. Will gak sadar kalau ada ranjau. Akhirnya mobilnya freestyle. Gubrak dan mereka berdua pingsan. Nah, di saat mereka pingsan, gangster datang dan memanfaatkan kondisi mereka yang sedang pingsan untuk mengambil waktu yang dimiliki oleh Sylvia. Sylvia sadar dan langsung panik. Lalu mereka berdua pergi. Will menjadikan Sylvia sebagai sandera agar mereka menebus Sylvia dengan 1000 tahun. Hari ini mereka tinggal di kontrakannya Will yang dulu. Di sana mereka ngobrol-ngobrol masa lalu. Dan Will di sini ngajarin caranya bertarung. Nih begini nih bertarung, bukan sweet ya.
Keesokan harinya, Pak Philip tidak memberikan waktu yang diminta oleh Will. 1000 tahun itu nggak dikasih sama Pak Philip. Will menyuruh Sylvia pulang. Tapi Sylvia nggak mau, karena dia berpikir bahwa yang ada di pikiran bapaknya adalah Sylvia ngebantuin Will. Tapi Will tetap menyuruh Sylvia untuk ngabarin Pak Philip supaya Pak Philip jemput Sylvia. Nah, di sini Will lagi ngejagain Sylvia. Will nggak sadar kalau di belakangnya ada timekeeper. Dengan spontan, Sylvia menembak dan mengenai tangannya timekeeper. Sylvia dan Will ambil kesempatan untuk menguras seluruh waktu timekeeper dan mengambil mobilnya. Di sini mereka berpura-pura menjadi polisi supaya mendapatkan waktu dari orang-orang yang ditilang oleh Will dan Sylvia. Walaupun begitu, Will tetap menyuruh Sylvia pulang, tapi Sylvia tetap nggak mau karena udah nyaman kali ya. Will dan Sylvia memberanikan diri untuk merampok bank milik bapaknya Sylvia, yaitu Pak Philip. Dan hasil jarahannya itu untuk ngebantu orang-orang sekitar. Gue nggak tahu sih, ini perbuatan baik atau perbuatan buruk ya. Bisa komen dong di komentar. Lalu nggak lama kemudian Pak Philip tahu lewat televisi bahwa anaknya sendiri yang ngerampok bank dia. Wow, anak rampok bapaknya sendiri. It's amazing. Setelah kejadian itu, akhirnya Will dan Sylvia nginep di kontrakan yang ya lebih baik deh dari yang awal. Mereka main poker-pokeran. Terus ya langsung aja dah tancap. Di sini Will dengar suara-suara yang membuat Will ingin pindah tempat, dan ternyata bener, hampir aja mereka berdua digerebek sama timekeeper. Kentang banget gak sih? Baru juga udah digerebek aja. Will dan Sylvia kabur dari kejadian. Will dan Sylvia kabur dari kejaran timekeeper agar tidak tertangkap. Dan mereka berdua lolos dari kejaran timekeeper. Karena mereka kesel, akhirnya mereka langsung sewa satu hotel full buat mereka berdua. Oke, orang kaya mah bebas. Mereka berdua masih aja diusik sama gangster. Tapi gangsternya di sini mau adu ilmu nih sama Will. Dan di pertempuran ini Will menang. Semua gangster mati, lalu mereka berdua kehabisan cara untuk sedekah nih ke orang-orang sekitar. Di sini Sylvia punya ide. Sylvia dan Will seolah-olah menyerahkan diri lalu mengambil kekayaan yang dimiliki oleh Pak Philip. Berapa kekayaannya? 1 juta tahun. Wow, itu banyak banget guys. Mereka ketahuan oleh pihak timekeeper, langsung dicari dan dikejar sampai dapet sama timekeeper. Di sini timekeeper terlalu excited untuk menangkap Will dan Sylvia hingga timekeeper lupa bahwa waktu yang ia punya tinggal sedikit. Timekeeper tewas karena ulahnya sendiri, kehabisan waktu. Will dan Sylvia berhasil selamat dari ajalnya. Hingga saat ini pekerjaan mereka berdua adalah mendapatkan waktu sebanyak-banyaknya. Lalu waktu itu disedekahin kepada orang-orang sekitar yang perlu untuk diberikan waktunya. Gak ngerti sih ini baik atau buruk. Tamat guys.